Setelah kurang lebih setahun ya Peter Pan vakum pemirsa, ternyata Peter Pan megang banget ya, dahsyat banget semalam. Lebih-lebihin tuh. Apalagi saat kolaborasi sama band Leto ya. Keren sekali. Keren banget. Nonton gak? Nonton gak? Harus nonton pemirsa. Karena kabarnya pemirsa ini sampai terbius dengan lagu-lagu andalan mereka ya. Seperti apa? Kiprah Peter Pan. Dan tau gak sih, yang terbius itu sampai sekarang belum bangun loh. Kita lihat liputan satu ini. Kehilangan dua personilnya ternyata tak menjadikan kelompok musik asal Kota Kembang Bandung Peter Pan kehilangan eksistensinya di belantika musik tanah air. Bersanding dengan band pendatang baru yang tengah naik daun Leto, di acara eksklusif Peter Pan dan Leto di Trans TV kemarin malam, Peter Pan tak kehilangan pesonanya. Penonton terlihat antusias menyambut band yang digawangi oleh Ariel sebagai vokalis, Lukman dan Uki pada gitar, dan Reza sebagai drummer, ditambah lagi dua additional player yang memperkuat performa Peter Pan. Karisma Peter Pan kembali membius penggemarnya saat tembang-tembang populer seperti Topeng, Menunggumu, Di Belakangku, dan Hilang hingga menghapus jejakmu berkumandang menghidupkan suasana. Penonton pun seolah kembali dimanjakan dengan pertunjukan band yang sangat menghibur ini. Tak kalah menyita perhatian, kolaborasi dengan bintang tamu spesial Leto memberikan suguhan tersendiri bagi penikmat musik tanah air. Peter Pan seolah bangkit kembali setelah pernah terpuruk dengan hengkangnya dua personil andalannya yang sempat membuatnya timpang. Setiap menit kita coba jadiin momen untuk bangkit. Misalnya bikin lagu, habis itu, wah ini nggak maksimal nih, habis itu pas dengerin juga makin, aduh, makin kacau, itu mungkin terjaga gitu. Formalnya TV kadang-kadang yang kangen ya. Formal. Maksudnya jadi kalau umpamanya manggung kan bebas-bebas saja. Kalau ini kan dipotong iklan dan segala macam gitu kan. Itu kalau dia ada formalnya. Kalau kan kita lihat pokok-pokoknya, Kadang-kadang ada yang mood sebagian, nggak mungkin enam-enamnya nggak mood semua gitu ya. iya, itu batal manggung biasanya kalau kita. Ada sering, jadi yang kadang-kadang yang nggak mood tuh nggak semangat sama yang di mood lagi. Tapi kita masih lihat muka penonton ya kalau lagi nggak mood gitu. Maksudnya kita lihat muka penonton kalau misalnya ada penonton depan muka gitu. Mereka kan capek-capek datang di depan segala macam gitu. Tapi kira aja mereka capek, pengen dengar, pengen dihibur gitu. Jadi kalau kita nggak bagus mainnya gitu, maksudnya pada saat kita nggak mood gitu kan kadang-kadang mainnya nggak bagus ya. Kita mesti mikir kesana, oh nggak adil kalau gue nggak ini. Kayak gitu. Justru tiba-tiba nggak sesuai dengan rencana semuanya gitu. Misalnya kita mestinya di opening suka ada kegagalan tiba-tiba ya tetap gitu, itu suka bikin mood di tengah jalan gitu. Tapi kalau di sini kita dengan tadi crowd seperti itu jam 11 malam sih kalau gue sih puas banget. Kembalinya Peter Pan di dunia musik tanah air setelah kurang lebih 1 tahun vakum memang cukup mengundang antusias penggemarnya. Namun sayang, gebrakan album terbaru tak terlihat gencar diperkenalkan. Sebenarnya gara-gara gue sakit doang sih kayaknya, jadi pas momennya nggak pas. Jadi pas kemarin launching, maksudnya begitu launching kita promosi TV segala macam. Jadi semuanya memang minggu ini lagi hype-nya di situ. Cuman kemarin tuh kan habis launching sakit, jadi hype-nya agak berkurang. Jadi mungkin dari situ. Tapi sekarang kita mau coba lagi, maksudnya setelah selesai tour ini kita coba lagi promosi TV mudah-mudahan. Soalnya belum semua lagunya juga dikenal sama orang album baru ini. Mungkin terlambatnya itu tuh kalau kita kemarin 1 tahun mungkin agak lama ya mungkin ya. Kalau dibilang utang sih utang ya, mungkin utang mereka yang kangen euforianya gitu ya, mengharapkan euforia yang itu ya mungkin mudah-mudahan sih bisa dibayar, doain aja. Welcome back Peter Pan. Kalau saya bilang ya, album terakhir ini padahal yang terbaik dari mereka loh. Keren banget. Iya, Indra suka banget sama semua lagu-lagunya. Kita pengamat Peter Pan ya. Lu kali. Pemirsa Jual Mood Insert tanggal 23 nanti, kategori pertama sudah kita kasih tahu. Sekarang kategori kedua, siapa artis yang lebih tepat menerima penghargaan sebagai The Most Wanted Celebrity 2007, yaitu Selebriti yang paling dicari ya. Dan kategori ketiga, siapa artis yang pantas mendapatkan gelar sebagai Celebrity We Love to Hate. Maksudnya gini, mungkin sebel gitu ya sama dia karena ulah tingkahnya apa segala macam, tapi berarti tunggu-tunggu rasa pengen diludahin tapi pengen juga ditelan gitu ya kan Mbak, ya kan satu bintangnya. Jadi jorok ya kalau dari orang ya. Nggak apa-apa deh, sambil berpikir nih kita akan ajak Anda untuk lebih dekat lagi melihat dua pasangan yang lagi mesra-mesranya
Yakin, mesra. Banget. Ya, kamera aja jangan kemana-mana ya, tetap di insert. Depan kamera kata lo. Mengherankan ya pemirsa, kenapa sih banyak pasangan yang lagi pacaran nggak mau ngaku, bilangnya cuma temen lah, inilah itulah, padahal jelas-jelas mereka tuh. Kamu tuh nggak boleh, kalau kamu nggak pernah ngeliat depan mata sendiri, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Nggak tahu, habis gitu sih. Kamu tuh suka begitu, mikir-mikir yang nggak sama artis-artis. Artis ini punya perasaan juga loh, kalau dia omongin yang enggak. Ya mungkin juga ngomongin saya, pasti ada alasan kalau mereka tutup-tutupin kan, takut stresnya lari mungkin ya. Apa pacaran buat dia adalah privacy dan pada berandai-andai daripada berandai-andai maksud saya ya. Langsung aja. Kita simak aja nih liputannya, ada beberapa orang yang katanya sih pacaran. Pacaran nggak menurut lo? Kita lihat ngaku atau enggak? Ya coba. Kalau enggak lihat, kita tipes. Usai jalinan asmaranya dengan artis Peggy Melati Sukma kandas di tengah jalan, hingga Peggy pun mengikat janji pernikahan dengan pengusaha Wisnu Chandra beberapa waktu lalu, tampaknya bintang sinetron Teuku Zacky belum mempublikasikan kembali siapa pengganti Peggy. Bahkan pria keturunan Aceh itu justru terlihat tengah menikmati kesendiriannya. Namun belakangan ini gencar diberitakan jika Zacky sudah menambatkan hatinya pada seorang model sekaligus bintang sinetron, Fanny Fabriana. Kedekatan mereka pun sempat tertangkap kamera tim Insel kala keduanya tengah berlibur di Singapura beberapa waktu lalu. Dan Selasa 21 Agustus kemarin, keduanya pun kembali tampil bersama dalam sebuah acara. Ketika kabar tersebut dikonfirmasi kepada keduanya, berikut pengakuan Zacky dan Fanny. 98, 97. Zaman dulu gue nyamperin ke SMP-nya dia dengan baju seragam biru putih gitu kan, gue naik motor gitu. Sering banget kalau ketemu. Tapi kalau ketemu lagi sih kan aku dulu di Bandung. Waktu masing-masing masih punya pacar gak pernah ketemu. Kita sekarang juga jarang ketemu ya, orang namanya juga temenan ya gitu aja. Dia suka jual aku, aku suka jual dia. Ya kita sih seru aja, ini aja. Iya gitu sih. Dia itu seru, anaknya seru banget, udah gitu nggak jaim. Kita berdua tuh udah apa ya mainnya? Udah seru aja, mainnya udah seru, nggak ada jaim-jaiman. Meski jalinan asmara itu dibantah keduanya, lantas apakah keduanya memiliki rencana menikah di usia muda? Belum, secara gue masih 23 tahun gitu, dia masih 20 tahun. Jadi berapa tahun lagi mau ntar aja dulu. Kalau dulu sih zaman aku kecil aku pengen banget umur kayak 23, 24. Tapi sekarang sih berhubung aku istilahnya kayak di sini aku masih baru, jadi aku kayak pengen konsisten dulu sama kerjaan. Gimana nih? Berbunga-bunga harus dong, hidup ini kan harus selalu bahagia, jangan kecewa terus, jangan sedih terus, bener nggak? Kita harus mencari kebahagiaan gitu. Asmara para pelaku dunia hiburan tanah air memang menarik untuk disimak. Jika selama ini pecinta grup band Samson hanya dipenuhi kabar seputar kisah asmara vokalis Samson, Bangs dan bintang sinetron Nia Ramadhani, kali ini giliran drummer Samson Chandra Kristanto atau yang akrab disapa Konde diberitakan tengah menjalin asmara dengan salah satu personel kelompok musik pendatang baru Shi, Astri Dewi Lestari Harja Kusuma atau Aci. Menurut kabar yang beredar, kedekatan Konde dan Aci terjalin saat keduanya tengah manggung di kota Gudeg, Yogyakarta beberapa waktu lalu. Satu panggung belum pernah sama Samson. Kita itu kebetulan ketemu ini aja sih, lagi di Jogja, kebetulan sih ada event, di situ ada Samson juga. Jujur aku di Samson nggak tahu ada yang namanya Konde, awalnya cuma tahu itu para membang saja. Jadi pas dia ketemu Konde itu mereka Samson. Pada awalnya, putri dari penyanyi legendaris Sam Bimbo ini memang tak mengetahui sosok drummer Samson tersebut. Namun ia tak menampik jika akhirnya kedekatan sebagai teman itu bisa terjalin. Ia justru membantah jika kini keduanya tengah menjalin asmara. Lantas, bagaimana sebenarnya sosok Konde di mata Aci? Pas Konde lagi deket aja.